Pagi itu, Kim Woo-jin berburu goblin dengan undead miliknya. Melihat cara undead itu bertarung, Kim Woo-jin berpikir bahwa undead dari goblin belum cukup untuk menjadi senjata utama. Saat Kim Woo-jin memperhatikan keadaan sekitar, dia melihat beberapa hal aneh. Ada begitu banyak mayat player yang digantung di sekitar pohon. Semua monster yang ada di dungeon memiliki kesamaan. Mereka semua suka menyiksa manusia. Para player pemula yang terlalu meremehkan goblin adalah yang paling sering menjadi korban. Kim Woo-jin pun bergegas menuju gua goblin yang ada di depannya. Malam pun tiba di dungeon itu. Si botak dan partinya mencoba menghangatkan diri dengan api unggun di sisi hutan yang lain. Si botak tidak pernah berpikir mereka akan dihajar oleh pasukan goblin. Begitu pula dengan member party yang lain. Akhirnya mereka sadar mereka telah meremehkan dungeon ini. Mereka semua hanya bisa terdiam. Setelah sesaat terdiam, si botak berdiri dan memberi semangat kepada member yang lain. Si botak berkata, mereka semua tidak boleh mati dalam dungeon ini. Para member yang lain tergerak melihat semangat si botak. Si botak terus berusaha agar mereka semua bisa bangkit. Belum selesai berbicara, si Archer memotong kata-kata si botak. Archer itu menunjuk sesuatu di atas kepala si botak. Si botak mendapati dia telah naik level. Saat suatu party sedang beristirahat dan ada player yang levelnya naik, berarti ada member yang lain sedang bertarung. Kim Woo-jin yang membawa sebuah obor berjalan menuju ke gua goblin. Dari pengalamannya dulu, ada cara terbaik untuk membunuh sekelompok goblin. Cara itu adalah mengasapi gua tempat mereka tinggal. Goblin yang ada di dalam gua akan mati kehabisan nafas, dan yang keluar akan mati terpanggang. Dilemparkannya obor itu ke kayu yang sudah dia kumpulkan. Dengan segera api pun membesar. Para goblin yang ada di dalam gua mulai merasakan sesak nafas. Mereka semua mencoba untuk keluar dari gua demi menyelamatkan diri. Tetapi satu-satunya pintu di gua mereka sudah dikunci oleh Kim Woo-jin dengan api dan balok kayu. Para goblin yang terjebak hanya bisa mati terbakar mengenaskan. Setelah api padam, tak terlihat satupun goblin mampu keluar dari gua itu. Kemungkinan mereka semua sudah mati. Dengan itu, harusnya bos dungeon akan muncul. Kim Woo-jin berjalan ke area lain untuk memeriksa kemungkinan adanya jebakan. Tanah di bawah gua itu pun bergemuruh. Muncul sesuatu dari bawah. Seekor goblin raksasa muncul di hadapan Kim Woo-jin dan undead kecilnya. Sama sekali tidak takut, Kim Woo-jin malah menantikan kedatangan sang Raja Goblin. Ratusan nyawa player pemula melayang di dungeon ini. Ketika player menemukan gua goblin, Raja Goblin pasti langsung membantai mereka semua. Memasuki dungeon level 1 dan harus menghadapi Raja Goblin sama saja dengan menyambut kematian. Kim Woo-jin mengeluarkan pedangnya dari inventory. Dia bertekad mengalahkan sang Raja Goblin. Undead kecil miliknya terlihat sangat ingin bertarung. Melihat itu, Kim Woo-jin memberikan pedangnya dan mempersilahkan undead kecilnya untuk bertarung. Undead kecil itu bersiap menghadapi Raja Goblin. Kim Woo-jin menjauh dan hanya memperhatikan.
Si undead kecil maju dan bermanuver di sekitar kaki Raja Goblin. Dengan gesit dia mencapai pergelangan kaki Raja Goblin. Undead itu kemudian menebas otot tendon Raja Goblin. Melihat pergerakan undead kecilnya, Kim Woo-jin teringat sesuatu. Itu adalah di saat Kim Woo-jin menghadapi salah satu bos dungeon. Di saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa, Kim Woo-jin berpikir dia harus melakukan sesuatu. Kim Woo-jin mulai menyerang dengan cara bermanuver di sekitar kaki bos dungeon. Dengan gerakan yang gesit, Kim Woo-jin mampu menebas kaki bos dungeon. Kaki yang terluka membuat Raja Goblin tersungkur di tanah. Undead kecil milik Kim Woo-jin kembali menerjang Raja Goblin dari belakang. Raja Goblin yang kakinya sudah dilumpuhkan tak mampu menghindar. Undead itu kemudian melompat dan menjadikan kepala Raja Goblin sebagai target serangannya. Kim Woo-jin merasa dia mengenali cara bertarung itu. Ternyata tidak lain, gaya bertarung itu adalah miliknya sendiri. Kim Woo-jin sebelumnya telah memperkirakan kemampuan undead akan sesuai dengan pemiliknya. Tapi dia tidak memperkirakan undead bisa meniru cara bertarung dari pemiliknya. Bahkan dulu di Mesia tak banyak orang yang menang duel melawan Kim Woo-jin. Melihat kemampuan bertarung undead miliknya, Kim Woo-jin perlu menyusun ulang rencananya. Setelah menghabisi Raja Goblin, Kim Woo-jin mendapatkan sebuah skill legendary. Matinya Raja Goblin sebagai bos dungeon, berarti dungeon itu sudah diselesaikan. Penjaga yang melihat tanda-tanda dungeon telah selesai segera memberikan tanda. Sekretaris Guild cukup terkejut, sebelumnya tidak ada dungeon yang bisa selesai dalam satu hari. Partai si botak terlihat lebih dulu keluar dari dungeon. Ambulan disiapkan untuk menjemput si botak yang sedang terluka. Sekretaris Guild bertanya mengapa Kim Woo-jin tidak bersama mereka. Si botak dan teman-temannya hanya bisa terdiam. Tiba-tiba seseorang keluar dari gerbang dungeon. Kim Woo-jin berjalan dengan santai dan tidak ada luka sedikit pun di badannya. Kim Woo-jin meninggalkan orang-orang yang ada di sana tanpa kata-kata. Sekretaris Guild yang melihat itu segera mengejar Kim Woo-jin dan mau bertanya-tanya. Si botak tercengang melihat Kim Woo-jin keluar tanpa luka sedikit pun. Dia baru mulai sadar bahwa Kim Woo-jin bukanlah pemula biasa. Keserakahan para pemain semakin meningkat. Ini adalah hasil dari hak istimewa mereka, karena hanya mereka yang mampu mendekati pintu dungeon. Walaupun begitu, saat ini hanya Guild Mesia yang tak mengharapkan imbalan apapun setiap kali mereka menyelesaikan dungeon. Lee Si-jun lagi-lagi menyelamatkan dunia. Setelah berhasil menyelesaikan dungeon berlantai 5, sponsor mereka, Hansung Group mencatatkan kenaikan saham yang luar biasa. Si botak dibuat meradang dengan berita-berita yang terus-menerus memuji Mesia. Media seakan berkata-kata bahwa player selain dari Guild Mesia adalah orang-orang busuk yang akan melakukan apapun demi uang. Melihat itu, teman si botak berusaha menenangkan dia. Teman si botak kemudian bertanya apa yang terjadi di dalam dungeon. Si botak mengklaim Kim Woo-jin adalah pemula yang bodoh. Si botak ini mengaku bahwa luka yang ada di kepalanya terjadi karena dia melindungi Kim Woo-jin. Teman dari si botak itu pun mencoba mengkonfirmasi rumor yang sedang beredar di guild. Si botak terus berkata bahwa dialah yang menyelamatkan Kim Woo-jin dari serangan goblin. Di saat Kim Woo-jin memaksakan diri untuk mengambil drop item, teman si botak yang terkena hasutan pun menyarankan agar dia melapor ke guild. Si botak pun menjawab, itu bukan masalah besar. Kim Woo-jin memang terlihat sangat butuh uang. Di tempat lain, Kim Woo-jin sedang menyusun rencana untuk melenyapkan Lee Si-jun. Kim Woo-jin harus menjadi kuat agar Mesia kembali meliriknya. Untuk itu, Kim Woo-jin perlu melakukan suatu hal. Di dalam gedung guild, sekretaris guild dan seniornya terkejut mendengar Kim Woo-jin ingin memasuki dungeon or pemburu. Bahkan orang-orang di dalam guildnya pun termakan rumor yang disebarkan oleh si botak, bahwa si botak telah mempertaruhkan nyawanya
agar Kim Woo-jin bisa mengambil drop item. Senior guild itu pun menasihati Kim Woo-jin, uang memanglah berharga, tapi jika sudah tidak bernyawa, semua itu tidak ada artinya. Bahkan senior guild menawari uang pinjaman dari guild untuk Kim Woo-jin. Dengan rumor buruk yang beredar di sekitar Kim Woo-jin, itu akan mempermudah dirinya. Itu akan menjadi alasan terbaik agar Kim Woo-jin bisa pergi sendirian. Sekretaris guild terlihat benar-benar mempercayai rumor itu. Senior guild masih skeptis tentang rumor itu dan menanyakan dungeon macam apa yang akan dimasuki oleh Kim Woo-jin. Sekretaris guild menjelaskan bahwa partai yang sebelumnya memasuki dungeon itu telah dihabisi, dan dalam waktu 1 bulan tidak ada seorang pun yang memasuki dungeon itu. Senior itu menanyakan partai siapa yang memasuki dungeon. Sekretaris guild kembali menjelaskan mereka adalah pemain terhebat dari divisi Park Yong-wan, dungeon yang bahkan tidak mampu diselesaikan oleh partai terhebat, apalagi Kim Woo-jin yang seorang diri. Senior guild berpikir bahwa Kim Woo-jin pasti akan mati di sana. Walaupun begitu, sebagai guild, mereka tetap harus memberi dukungan kepada player pada batas tertentu. Untuk membunuh para pahlawan, Kim Woo-jin harus menjadi teman dari penjahat. Itulah yang ada di pikiran Kim Woo-jin setelah keluar dari gedung guild. Beberapa hari berlalu dan Kim Woo-jin bersiap memasuki dungeon. Manajer dungeon orc pemburu menghampiri Kim Woo-jin, kemudian menyapa dan mengantarkan Kim Woo-jin ke gerbang dungeon. Manajer itu berpikir Kim Woo-jin sudah gila karena pergi sendirian ke dalam dungeon. Setelah memasuki dungeon, Kim Woo-jin melihat status dari dungeon itu. Dungeon orc pemburu mempunyai rincian. Itu adalah dungeon dengan 1 lantai. Tingkat kesulitan level C, maksimal bisa dimasuki 3 orang berlevel 13, dan membunuh hunter orc sebagai syarat penyelesaian. Kim Woo-jin berpikir, jika dia bisa mendapat 1 undead dari orc, maka semua akan semakin mudah. Dari belakang, seekor orc menyerang Kim Woo-jin. Kim Woo-jin mampu menghindari serangan orc itu. Kim Woo-jin mencoba menebas kaki orc seperti saat dia melawan Raja Goblin. Tetapi saat ini berbeda, kulit orc lebih keras dan sulit untuk ditembus. Orc itu kembali menyerang Kim Woo-jin. Jika terkena 1 pukulan saja, pasti Kim Woo-jin akan terbunuh. Dia sangat bersikeras untuk menjadikan orc ini sebagai undead miliknya. Lagi-lagi Kim Woo-jin berhasil menghindari hantaman kuat dari orc itu. Saking kuatnya, percikan batu yang terlempar pun bisa melukai wajah Kim Woo-jin. Kim Woo-jin melakukan manuver untuk mencari celah dan menyerang orc itu dari bagian belakang. Dia hanya fokus dengan bagian yang telah dilukai. Dengan serangan kuat bertubi-tubi, monster itu akhirnya berhasil ditumbangkan. Walaupun begitu besar dan kuat, jika tak mampu berdiri, sama artinya dengan monster yang cacat. Setelah tersungkur, orc itu dibunuh oleh Kim Woo-jin. Dan dibangkitkan kembali menjadi undead miliknya.